Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 13 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalem. Salam sehat penuh sukacita para sahabat Fresh Juice. Dalam sukacita menjelang Natal, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang mempersembahkan jus rohani yang segar dengan kata kunci saksi kehadiran Tuhan. Marilah kita awali dengan mendengarkan kutipan kitab suci yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat 19 sampai 28. Demikian bunyinya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru, di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang penuh sukacita, 9 bulan sudah kita bersama di Indonesia tercinta ini mengarungi masa pandemi COVID-19. Saya masih ingat tanggal 26 Maret 2020 menjadi awal kegiatan di Paroki Kebon Dalem Semarang ditiadakan. Misa pagi, pertemuan APP lingkungan, misa Sabtu Minggu, dan pertemuan-pertemuan lainnya, rapat-rapat Paskah, dan lainnya semua ditiadakan. Pada awal masa pandemi itu, situasi dan suasana memang sungguh mencekam. Jalan-jalan sepi, toko-toko
mal, pasar tutup. Seiring berjalannya waktu, suasana berubah-ubah. Kadang mencekam sekali, kadang agak mencekam, kadang juga seolah-olah pandemi ini sudah berlalu. Hari-hari terakhir ini rasanya sedang agak mencekam lagi ya. Karena apa? Pertambahan jumlah pasien positif di Indonesia di atas 5.000 orang per harinya. Para sahabat Fresh Juice yang penuh sukacita, saya masih ingat di saat-saat awal yang mencekam itu, tampillah beberapa orang yang meramalkan terjadinya kiamat atau akhir zaman. Virus ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dari berbagai agama, ada saja orang yang mencoba menjelaskan dengan memakai ayat-ayat kitab sucinya bahwa segera akhir zaman. Malah ada yang dengan terlalu berani menyatakan bahwa akhir zaman akan terjadi sekitar bulan Juli atau bulan Agustus. Para sahabat Fresh Juice tahu nggak? Waktu itu saya deg-degan ya, berdebar-debar. Wah, nggak bisa merayakan ulang tahun di bumi dong. Untunglah aneka ramalan yang terkadang terdengar sangat meyakinkan itu keliru semuanya. Nyatanya sekarang saya masih bisa berbicara, berbagi Fresh Juice dengan saudara-saudara sekalian, dan para sahabat Fresh Juice masih bisa mendengarkan suara saya. Betul kan? Ya, para sahabat Fresh Juice yang bersukacita, dalam masa yang tidak menentu ini sangat disayangkan ada orang-orang yang menyalahgunakan untuk membenarkan kemalasannya, ketidakpeduliannya, dan egoismenya. Saya percaya pasti bukan warga Fresh Juice deh, yang kehilangan pekerjaan, tidak berusaha untuk bekerja, tapi malah seolah melepaskan tanggung jawabnya dalam memperoleh nafkah bagi keluarga. Alasannya pandemi. Para pelajar dan mahasiswa yang harus belajar di rumah memang repot ya. Menyalahgunakan waktu belajarnya untuk sepuas-puasnya bermain, bermalas-malasan, atau malah menambah waktu tidur. Malu-maluin. Di antara mereka ada juga yang berdalih, buat apa bekerja keras, memperkembangkan diri, disiplin, toh sebentar lagi kiamat. Kalau sudah kiamat kan semua selesailah sudah. Aduh. Mereka ini bagaikan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan masih hadir, masih menganugerahkan hidup, masih menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, masih menganugerahkan aneka bakat dan keterampilan, masih juga memberikan kuasa atas segala ciptaan untuk menata kehidupan bersama. Bahkan masih mempercayakan orang tua, kakak, adik, pasangan, saudara-saudari, teman-teman, dan sesamanya agar dapat menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Malah ada yang seolah-olah bangga dan tanpa rasa bersalah mengisi hidupnya dengan sederetan keluhan, kejengkelan, kemarahan, kebencian, iri hati kepada sesama. Lalu cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak kelihatan pada hidup mereka. Semua itu dapat dilihat dan dirasakan baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sedih ya para sahabat Fresh Juice. Tapi itulah juga yang kiranya terjadi pada saat Yohanes Pembaptis berkarya. Masyarakat yang frustrasi dan cenderung melakukan kekerasan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dan semakin mereka melakukan kekerasan dan kejahatan, hidup mereka semakin frustrasi. Maka
saat Yohanes Pembaptis tampil dan bersaksi bahwa Sang Terang telah hadir di tengah mereka dan mereka harus percaya pada Sang Terang itu, masyarakat pun berbondong-bondong menyambut Yohanes Pembaptis. Mereka mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias, tokoh yang dinanti-nantikan untuk membereskan semua permasalahan di masyarakat, untuk membangkitkan semangat, untuk menghidupkan kembali damai sejahtera. Namun, kita mendengar dalam kutipan Injil tadi, Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengakui, ia bukanlah Sang Mesias, bukan Sang Terang itu. Ia memang bukan seorang utusan yang resmi, dan kedatangannya bukan pertanda dekatnya akhir zaman. Yohanes mengakui bahwa ia adalah perintis jalan bagi Sang Terang. Ia menunjukkan Sang Terang itu. Para sahabat Fresh Juice yang penuh sukacita, kita semua pantas bersyukur dan bersukacita karena dalam masa pandemi yang menyedihkan ini ada lebih banyak orang yang tampil seperti Yohanes Pembaptis. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan segala kesulitan dan tantangan yang harus mereka hadapi, mereka berjuang untuk tetap berkarya, untuk tetap memberi nafkah kepada keluarga, untuk tetap belajar, untuk tetap memperkembangkan setiap keterampilan hidupnya, memperkembangkan cinta kasihnya, memperkembangkan dan membangun hidup bersaudara, melakukan banyak karya cinta kasih kepada yang berkekurangan, membangun suasana yang sejuk, yang damai, sejahtera di dalam masyarakat. Seperti Yohanes Pembaptis, mereka itu bukan utusan-utusan yang resmi, namun sadar atau tidak, sesungguhnya mereka menjadi saksi bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat manusia. Tuhan tetap menyertai umat manusia. Tuhan tetap melimpahkan rahmat anugerahnya agar umat manusia dapat menghadapi pandemi ini sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Sadar atau tidak, mereka menjadi saksi kehadiran Tuhan, saksi kasih setia Tuhan kepada umat manusia. Para sahabat Fresh Juice juga termasuk di antara mereka kan? Provisiat ya, selamat ya, sudah menjadi Yohanes Pembaptis di masa pandemi sekarang ini, di zaman milenial ini. Maka para sahabat Fresh Juice dan keluarga sudah siap untuk merayakan Natal kan? Dengan mengikuti protokol kesehatan secara cerdas dan penuh kasih. Siap untuk bersukacita karena Tuhan menjadi manusia kan? Salam menyambut Natal. Marilah memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa dipersatukan dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan kebahagiaan sejati, oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pao untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.